podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Masih bersama saya, Roni Media Soekarno, yang akan mendampingi kita nanti ngobrol asik di kesempatan hari ini. Nanti kita akan bincang-bincang ngobrol dengan Bu Yuni. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa yang belum subscribe, terus silakan subscribe. Yang belum klik loncengnya silakan diklik. Jangan lupa juga share ke teman-teman yang lainnya sehingga konten-konten ini bisa bermanfaat bagi sesama. Oke. Assalamualaikum Bu Yuni. Siap-siap Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, dengan kondisi yang kayak gini Bu, kayak suara saya juga agak serasa kayak gini. Musimnya luar biasa, musimnya flu, panas, pilek kayak gitu sedang merambat di Indonesia gitu. Sehat Bu Yuni tapi? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi nanti kita mungkin akan tanya-tanya Bu, ngobrol-ngobrol bebas saja. Ya, tentang pengalaman Bu Yuni mengembangkan usahanya, mungkin bisa menceritakan kisah hidupnya dulu yang sempat juga salah satu penerima manfaat dari Lazismu Bu. Kalau boleh tahu Bu, bisa diceritakan dulu Bu keseharian Ibu seperti apa, dan mungkin dulu Bu sebelum menerima manfaat dari Lazismu itu awalnya seperti apa, bisa diceritakan? Dulu itu saya kan ibu rumah tangga, Yeah. 5 orang anak waktu itu. 5 orang anak waktu itu, sekarang sudah Masya Allah. Ya, dulu kan 5. Nah, waktu itu kan pas waktu kejadian suami kan sopir itu Tahun berapa Bu? tahun 2016 atau 2017 waktu itu. Nah itu kan kecelakaan waktu itu, dan harus mempertanggungjawabkan itu di rutan selama beberapa bulan. Nah, awalnya kan dari situ, jadi terus mau nggak mau kan saya harus bekerja tuh. Iya, jadi tulang punggung ya dengan 5 orang anak. Terus Bu, ini semoga menjadi inspirasi juga bagi ibu-ibu rumah tangga yang ada di sana gitu. Nah terus habis itu kan saya nggak tahu nih, biasanya kan cuma ngasuh gitu. Terus harus bekerja dengan 5 orang anak waktu itu. Iya. Saya nangis. Terus bisa saya kan saya berusaha waktu itu bikin 1000-an. Oh, saya 1000-an ya Bu. Itu mulai dibagikan, mulai penyebarannya di mana Bu itu? Itu saya di Gitu. Jadi teman-teman kameramen visunya dulu. itu saya bikin snack yang 1000-an itu. Nah saya kasihkan ke pedagang-pedagang sayur itu. Oh, jadi di drop gitu Bu ya? Iya, jadi saya dilipnya tuh sampai di pasar waktu itu. Terus pengennya kan ada gerobak ya. Iya. Nah, terus saya berangan-angan itu. Saya nafas sulit dulu. Di luar kan nggak apa-apa, terus ditahan dulu. Berarti sempat waktu itu suami sempat di rutan, terus Ibu secara otomatis mau tidak mau harus menghidupi 5 orang anak, menjadi yang awalnya ibu rumah tangga menjadi tulang punggung gitu ya. Oke, dan tadi ternyata penjelasan dari Bu Yuni, beliau langsung dari yang ibu rumah tangga langsung bikin snack gitu ya, 1000-an, terus di drop kepada penjual-penjual kayak sayur dan sebagainya gitu ya. Jadi kayak gitu. Itu berapa lama Bu kurang lebih waktu itu? Itu kurang lebih itu 1 tahun. 1 tahunan. Oke. Itu terus Bu, awal mulanya Ibu terus tahu Lazismu itu dari mana? Itu kan kebetulan saya pengen beli jajan untuk anak-anak. Saya di pojok Ngangun sebelum Bangjo itu. Nah itu kan ada yang apa itu gerobak Lazismu besar itu. Oh gitu ya. Bagus itu. Terus kan jajannya komplit. Iya. Nah, saya kan jajan untuk anak-anak kan di situ. Iya. Nah, terus saya tanya, karena saya pengen gerobak kan waktu itu. Pak, kalau bikin kayak gini tuh habis berapa kan gitu. Terus
Nah, beliau bilang, ini gratis Mbak gitu. Lah kok bisa Pak? Terus ngobrol-ngobrol gitu. Terus ini dari rasisme. Terus syaratnya apa Pak? Nggak ada syarat untuk semuanya bisa gitu. Terus saya langsung nyari nomornya itu di situ. Oh gitu, iya. Nah, oke. Nah, teman-teman supaya podcastmu jadi ini tadi jawaban juga dari Bu Erlita ya, bahwasanya ini langsung menerima manfaat yang menjelaskan bahwasanya jadi kalau teman-teman yang di sana ternyata ada yang mengatakan gerobak lahismu bayar, beli dan sebagainya, itu benar-benar itu bukan lahismu yang pasti. Karena lahismu itu gerobaknya itu benar-benar free ya, free gratis. Ini benar-benar memberikan kepada mohon maaf orang lain yang membutuhkan, harapannya juga bisa terentaskan dari kekurangannya kayak gitu ya. Terus Bu itu dapat gerobaknya tahun berapa dan memulai usaha apa? Waktu itu tahun 2019. 2019. Saya mengajukan ke kantor kan. Terus selang 1 bulan gerobaknya datang ke rumah. Oke, gitu. Terus usaha apa itu? Waktu itu roti bakar, jualan roti bakar. Karena kan dengan kelima anak tadi, maksudnya kan saya pikir-pikir usaha yang mudah tapi tidak menyita banyak waktu gitu. Akhirnya saya putuskan untuk ke roti bakarnya. Roti bakarnya. Ya. Itu 2019. Itu mohon maaf suami masih sudah. Berapa tahun baru itu? Itu cuma beberapa bulan. Orang tua. Berarti tahun 2019 itu ibu punya gerobak itu, terus suami ikut bantu juga. Jadi terus gimana Bu penjualannya? Penjualannya alhamdulillah ada waktu itu ada pemasukan itu 2019 atau 2018 saya kan. Iya. Ada pemasukan kan sedikit-sedikit dari itu. Juga alhamdulillah kan bisa membantu perekonomian keluarga gitu. Dari situ. Terus setelah waktu itu berjalan 3 tahun gitu. Berjalan 3 tahun terus ke anak, jadi efeknya itu ke anak kan butuh perhatian sedangkan kita keluar terus gitu. Nah kan terus alhamdulillah waktu itu ada pelatihan dari dinas sosial. Nah kita pelatihan tas ini dan alhamdulillah waktu itu masih jualan, cuma saya sambil dengan tas ini. Oh gitu. Awalnya. Iya, itu roti bakar juga buat kerajinan ya Bu. Saya ke roti bakar itu kan waktunya malam. Yeah. Untuk anak-anak yang masih kecil kan belum bisa ditinggal. Yeah. Nah, repotannya di situ. Kadang anak itu nangis setiap saya tinggal itu. Yeah. Oh gitu. Kerajinannya tas ya Bu ya? Itu biasanya kalau sekarang Bu omsetnya itu perharinya berapa Bu kalau boleh tahu? Jadi oh kayak gitu nih. Iya, kayak gitu. Biasanya kayak gini penjualannya di mana Bu? Online juga gitu. Lewat teman-teman itu. Oke. Nah, sobat podcastmu ternyata penerima manfaat salah satunya Bu Yuni ini kreatif ya. Jadi tidak hanya mengembangkan satu usaha yang awalnya gerobak roti bakar ya Bu ya. Roti bakar dan lalu sekarang ternyata beliau ikut pelatihan, jadi di sela-sela waktu yang mungkin pas tidak jualan roti bakar itu beliau bikin kerajinan tas ini. Jadi berarti sekarang ada berapa masukan ini? Tidak roti bakar juga, Masya Allah. Gini. Terus kalau suami itu sekarang Bu? Masih nyoba. Masih nyoba juga? Tapi cuma di sini saja, maksudnya di lokal di sini. Nah, dulu kan antar kota. Iya. Oke. Itu perjalanan luar biasa itu ya, dari masa-masa kayak gitu. Nah kalau boleh tahu Bu, dengan pas melewati di masa-masa yang tanda kutip itu berat kayak gitu Bu, itu gimana Bu? Dan kadang-kadang ini juga menjadi motivasi juga Bu. Kadang-kadang kan ibu rumah tangga itu tidak sekuat juga seperti Bu Yuni. Kadang-kadang ketika ya kita tidak dipungkiri, kadang-kadang kan nyawa manusia hidup mati seseorang itu tidak ada yang tahu itu ya. Kadang-kadang suami itu lebih dulu meninggalkan, padahal itu anak-anak masih kecil, terus ada istri, terus menguatkan para perempuan. Kadang-kadang juga pencinta podcast itu kadang-kadang banyak perempuannya juga, yang mungkin banyak ibu-ibu yang muda seperti teman-teman yang di kamera itu juga masih ibu rumah tangga juga, dan mungkin bisa kasih kiat-kiat Bu ketika di masa-masa seperti itu yang menguatkan diri itu gimana?
lebih tawakan kita kepada Allah ya. Oke. Ya, kembalikan kepada Allah Bu. Dan waktu itu Bu, pas kondisi awal-awal kayak gitu dengan ada musibah kayak gitu, anak masih kecil-kecil 5 itu kan pasti jenengan beratnya dengan anak kecil memulai usaha harus mencari uang itu, tawakal jenengan waktu itu selain usaha itu apa Bu? Ya, selain itu kan ya, dari anak-anak itu kan juga memotivasi saya. Jadi anak yang menurut harus bisa. Oke. Ya, itu tadi cerita dari Bu Yuni ya, Sobat Podcast. Ternyata di kondisi saat lemah kayak gitu, carilah sesuatu atau dicari titik yang menyemangati kita. Jadi yang pertama ada tawakal itu ya. Yang kedua, sumber penyemangat adalah anak tadi ternyata. Karena melihat anak-anak yang masih kecil-kecil ya, harus dihidupi, harus kita didik kayak gitu, otomatis bisa tidak bisa harus bangkit gitu, keterpurukan itu. Dan alhamdulillah ternyata sampai sekarang ya sehat-sehat saja Bu ya, sehat-sehat aman-aman saja Bu ya. Jadi sebenarnya memang liku kehidupan itu bisa dilewati, terbukti dengan Bu Yuni dan atau Bu Elita ya. Ini Bu Yuni, Bu Elita ini saya banyak yang bilang Bu Yuni, ada yang Bu Elita. Jadi ketika teman-teman podcast nanti pas lihat loh itu Bu Elita, itu Bu Yuni, itu sebenarnya sama saja, cuma panggilannya beda-beda kayak gitu. Mungkin ada Bu ya apa ya? Mungkin pesan-pesan Bu, pesan-pesan buat teman-teman pengusaha. Ya pedagang dulu yang sempat mengalami masa-masa seperti ini. Saran panjenengan apa Bu buat teman-teman yang lihat podcast ini? Jadi terus berusaha, berdoa dan insya Allah Allah akan memberi jalan. Oke, berusaha dan berdoa Ibu ya. Memberi jalan. Ya. Ya Ibu, ini ada pertanyaan lagi Bu. Terus kemarin kan sebelum tahun 2024 ini kan sempat ada sekolah bisnis juga ya Bu ya. Itu gimana pendapat panjenengan tentang sekolah bisnis itu? Jadi juga mengikuti kan gitu? Ya dari situ kita bisa lebih ke apa itu keuangan itu jadi lebih Semangat keuangan gitu. iya untuk keuangannya. Biasanya kan kita yang biasanya laku ya laku gitu ya. Iya. Tapi dengan ilmunya di situ kita bisa lebih teliti lagi. Jadi apa yang awalnya itu kita ceroboh, nah itu bisa kita teliti lagi. Berarti bisa manajemen keuangan gitu. Bisa harus. Siap Bu. Mengingat ini kan sepertinya juga mungkin banyak kalangan anak muda dan khususnya ibu-ibu suka kayak gitu. Kalau boleh tahu penjualan terbanyak itu pernah berapa Bu? Waktu itu yang banyak itu ini. Oke. Nah itu relatif. Maksudnya ya kita sangat banyak, cuman kan paling 1 bulannya itu. Waktu ini baru sampai paling pol itu 50 itu 1 bulannya gitu. Tapi untuk yang ini kan parcel ya, jadi untuk parcel itu kan bisa, terus untuk tempat sembako kan juga bisa. Nah ini biasanya yang lebih banyak ini sampai kemarin itu ada 1.500. Masya Allah 1.500, Masya Allah. Itu kan mungkin tidak dijalankan sendiri Bu. Pasti ngajak tetangga juga atau gimana sih buatnya? Atau sendiri? Ngajak teman. Ngajak teman juga, Masya Allah. Oke, berarti ini kan salah satunya dari UMKM Lazismu ternyata bisa memberikan lapangan kerja di tempat-tempat yang lainnya. Wow, ini berarti efek karamunya luar biasa ya dari UMKM. Ya, oke, itu tadi bincang-bincang dengan Bu Yuni atau Bu Elita, luar biasa dari perjalanan beliau dari titik yang benar-benar sangat bawah, terus benar-benar piye caranya ya Bu ya, harus benar-benar ekonomi berputar sampai pada akhirnya beliau terus dapat UMKM dari Lazismu, terus ternyata mengembangkan dengan usaha seperti ini dan ternyata sempat penjualan sampai 1.500 juga Bu. Alhamdulillah. Siap Bu, semoga usahanya tetap lancar Bu, semakin banyak bermanfaat dan semakin banyak bisa membuka lapangan pekerjaan bagi petani-petani. Oke, terima kasih Sobat Podcastmu. Jangan lupa ketika teman-teman menyukai dengan konten-konten ini, tolong sekali untuk dibantu share ya. Harapannya apa? Dengan konten seperti ini kita bisa memberikan makna kepada masyarakat sekalian tentang bagaimana
UMKM itu bisa sangat berkembang di Kabupaten Sragen. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazizmu.